Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua Panja dan Wakil Ketua Panja, serta seluruh anggota Panja pengangkatan GTK menjadi ASN, serta Dewan Pakar yang pada kesempatan rapat kerja pada sore hari ini juga berkenan hadir. Yang kami hormati rekan-rekan dari pemerintah, Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Setdijen Guru dan Tenaga Pendidikan, Prof. Nunu. Kemudian Ibu Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Bu Nining atau Bu Sri Purwaningsi, Bapak Staf Ahli Mendagri, Bapak Suhajar Diantoro, dan rekan kami Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RB yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asdep Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia, Bapak Ari Katmoko. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mohon menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala, karena pada kesempatan yang sama beliau sedang keluar kota dan meminta kami untuk mewakili beliau untuk menyampaikan atau menghadiri rapat panja pada Komisi 10 sore hari ini. Secara resmi jawaban atau pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Panja GTK menjadi ASN sudah kami sampaikan secara tertulis, tetapi kami juga sekaligus menyiapkan beberapa bahan paparan, termasuk juga kami ingin melaporkan terkait dengan hutang penugasan. Jadi saya sampaikan hutang penugasan dari rapat dengan Komisi 10 beberapa waktu yang lalu, di mana kami masih ingat pada rapat Komisi 10 waktu itu ditargetkan kepada BKN untuk segera menyelesaikan pengangkatan atau penetapan nomor induk pegawai bagi P3K tahap pertama. Dan pada kesempatan karena kami waktu itu dijanjikan akhir Maret sudah harus diselesaikan, dan ini juga sekaligus akan kami coba untuk dilaporkan bagaimana progresnya. Sebelum masuk ke progres tersebut, kami ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana jumlah pegawai negeri sipil yang ada saat ini di data kami. Data PNS dan P3K yang ada di seluruh Indonesia tercatat seluruhnya di APBN, di BKN, dengan menggunakan satu data ASN yang terintegrasi di dalam sistem administrasi pelayanan kepegawaian. Sampai dengan 30 Desember tahun 2020, total ASN kita, P3K dan PNS, karena P3K-nya baru diangkat yang tahap pertama, itu adalah 4.168.118 orang. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini memang 5 tahun terakhir itu terjadi penurunan jumlah pegawai negeri sipil. Jadi ada moratorium dalam 5 tahun terakhir, tetapi kemudian untuk mengatasi persoalan nanti kekosongan pada golongan dan pangkat tertentu, maka masih tetap dilakukan penerimaan melalui jalur sekolah pendidikan kedinasan. Nah, terkait dengan data guru, karena juga ini ditanyakan oleh Bapak Ibu dari Panja, data guru kita sekarang ini total per 30 Desember, itu 1.418.266 orang. Ini termasuk guru yang dicatat di bawah Kemendikbud dan guru yang di bawah Kementerian Agama. Totalnya adalah 1,4 juta orang. Kalau dilihat dari sisi jenis kelamin atau gender, itu 37% adalah laki-laki atau 522.000. Dan 63%-nya adalah perempuan atau 896.000. Nah, dari data kami, kalau dilihat berdasarkan usia, memang sebagian besar itu berusia 51 sampai 60 tahun. Jadi ini adalah usia-usia yang memang akan memasuki batas usia pensiun. Dan kalau dilihat dari sisi prediksi berdasarkan usia, yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2021 itu sebanyak 69.999 orang untuk guru PNS daerah.
Dan untuk yang dia tercatat sebagai PNS pusat, itu yang di Kementerian Agama, itu sebanyak 1.514 orang. Itu yang akan memasuki batas usia pensiun. Kemudian tahun 2022, 84.000, tahun 2023, 86.000, 2024, 80.800, dan 2025, 82.500. Jadi memang rata-rata sekitar 80 ribuan itu akan memasuki batas usia pensiun pada saat di dalam 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat sebarannya per provinsi, sebetulnya data kami ada sampai dengan level kabupaten kota. Jadi kalau ini adalah sebaran data guru kita per provinsi, mulai dari Aceh sampai dengan Papua Barat. Jadi sebaran ini termasuk juga yang di instansi pusat, itu posisinya adalah yang seperti gambaran yang kami sampaikan ini. Nah, bagaimana perkembangan pengatan atau demografi P3K tahap 1 2019? Lanjut. Ini adalah P3K tahap 1 2019 yang lalu. Yang lolos seleksi itu adalah 51.293 orang. Ini sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu di dalam panja rapat Komisi 10 beberapa waktu yang lalu. Dan untuk guru yang lulus itu sebanyak 34.818 orang. Itu adalah yang usianya di bawah 57 tahun. Dan 57-58 tahun itu 97 orang. Dan 59-64 tahun itu 39 orang. Dan di atas 64 tahun tidak ada. Progres penetapan NIP P3K yang sudah diselesaikan oleh BKN dari formasi yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB untuk P3K tahap 1 sebanyak 50.530 formasi yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB yang masuk ke BKN itu sebanyak 49.725 orang. Dari 49.725 orang ini yang sudah ditetapkan oleh BKN nomor induk pegawainya itu sebanyak lebih kurang sekitar 98,9%. Nah, ada sisa yang belum bisa ditetapkan. Ada beberapa catatan yang belum bisa ditetapkan itu karena yang bersangkutan mengundurkan diri karena dia lulus seleksi CPNS. Kemudian ada yang meninggal dunia, kemudian ada yang berhenti jadi guru honorer, dan ada juga yang sudah mencapai batas usia pensiun, ada juga yang terkena hukuman disiplin. Jadi alasannya macam-macam yang disampaikan oleh instansi daerah. Nah, sekarang terkait dengan bagaimana yang kita harapkan untuk dalam konteks untuk pembangunan ASN ke depan. Jadi di dalam konteks pembangunan ASN ke depan kita sesuai dengan RPJMN keempat tahun 2020-2004, kita betul-betul ingin mendorong untuk terwujudnya ASN yang smart ke depan. Tetapi sekaligus juga memiliki integritas, memiliki nasionalisme, memiliki profesionalisme, memiliki wawasan global dan menguasai IT dan bahasa asing, serta memiliki jiwa hospitality yang melayani publik. Kemudian mampu membangun jaringan, networking, serta memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, inilah yang kemudian berapa kriteria yang kita harapkan di dalam Smart ASN ini yang menjadi parameter dalam melakukan pengadaan ASN. Termasuk juga menyiapkan materi-materi soal di dalam pengadaan ASN dengan bercirikan kepada ASN-ASN yang kita harapkan tadi. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara ASN itu terdiri dari proses rekrutmennya itu bisa melalui 3 jalur. Yang pertama melalui PNS, pegawai negeri sipil. Yang kedua melalui sekolah pendidikan kedinasan. Jadi mereka mengikuti sekolah pendidikan kedinasan yang dikelola oleh kementerian lembaga seperti Kementerian Dalam Keuangan itu terkait dengan STAN misalnya, kemudian Kementerian Dalam Negeri, IPD. Kemudian ada Kementerian Perhubungan, BPS, dan sampai dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Mereka-mereka yang lulus taruna-taruni dari sekolah kedinasan ini kemudian pada akhirnya akan diangkat menjadi ASN. Kemudian yang ketiga adalah melalui jalur P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Karena inilah yang diatur di dalam Undang-Undang 5 tahun
14 bahwa ASN itu pada dasarnya hanya terdiri dari dua, ya? yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ya, terkait dengan proses persiapan di dalam pelaksanaan seleksi P3K guru, maka sumber data yang disepakati beberapa waktu yang lalu itu terdiri dari sumber data yang ada di data Dapodik yang teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalam data di dalam ini adalah data-data guru agama yang berada di sekolah umum. Itu sudah ada di dalam datanya teman-teman Dapodik. Kemudian adalah data yang kedua adalah tenaga guru honorer K2 yang datanya ada di DKI, sisanya lebih kurang sekitar 130 ribuan orang, 129 ribuan tepatnya. Lanjut. Nah, bagaimana proses pendaftarannya? Karena ini adalah akan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara di Republik Indonesia yang datanya tercatat baik itu di database-nya Dapodik ataupun data yang tercatat di database-nya BKN, maka sistem pendaftarannya itu akan dilakukan menggunakan sistem. Jadi kita menggunakan teknologi informasi yang kami menyebutnya adalah sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Nanti mereka akan masuk di dalam ada satu modul di dalamnya terkait dengan SSCN P3K. Khusus untuk yang mereka akan mendaftar untuk jabatan yang di P3K. Setelah melakukan pendaftaran, maka nanti datanya, lanjut di slide berikutnya. Setelah dilakukan pendaftaran, maka datanya nanti akan disampaikan kepada teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mereka ini yang akan mengikuti seleksi melalui sistem ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Selesai pelaksanaan seleksi, maka data hasil nilai dari masing-masing peserta itu akan disampaikan kembali ke BKN untuk dilakukan pengolahan terhadap hasil dari untuk menentukan kelulusan dari setiap calon peserta yang ikut seleksi tadi. Kalau mereka kemudian lolos seleksi, kemudian ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN, dan selanjutnya instansi mengajukan penetapan NIP kepada BKN untuk P3K yang lolos seleksi. Nah, beberapa fitur di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang kami siapkan itu adalah mulai dari portal pendaftaran, mereka mulai dari termasuk penyiapan akun di sana, kemudian melakukan proses verifikasi terhadap calon pelamar, itu juga dilakukan secara online. Jadi tidak ada kami meminimalisir betul tatap muka atau pertemuan antara orang dan orang per orang, sehingga dapat betul-betul meminimalisir potensi terjadinya istilahnya itu main mata lah antara calon pelamar dengan yang melakukan verifikasi. Kemudian juga melalui pengolahan hasil seleksi itu juga dilakukan dengan menggunakan sistem, juga ada di dalam fitur ini. Termasuk juga tadi kalau ada nanti afirmatif yang diberikan, yang biasanya kalau di dalam proses seleksi itu dituangkan nanti di dalam peraturan Menpan RB. Nanti Permenpan RB inilah yang dijadikan oleh BKN sebagai dasar perhitungan afirmatif tadi. Jadi BKN tidak bisa kemudian memberikan afirmatif kalau itu tidak dituangkan di dalam aturan. Jadi itu sama seperti yang di dalam proses seleksi ASN yang lain-lain, apakah itu terkait dengan putra-putri Papua misalnya, itu juga diberikan afirmatif, dan itu yang kemudian dijadikan dasar di dalam perhitungan kelulusan bagi seorang ASN. Selanjutnya beberapa portal lain yang juga kami siapkan di dalam portal SSCN ini, mulai termasuk pengumuman, mereka bisa semua mengakses terhadap portal dengan dengan sangat mudah dan sangat sederhana prosesnya di situ, termasuk juga alur petunjuk penggunaan juga disiapkan di dalam portal-portal tadi. Termasuk juga kami menyiapkan simulasi pemilihan formasi, itu juga ada di dalam sistem portal yang sama. Nah, untuk sumber data di dalam pendaftaran ini tadi kami sudah sampaikan, data akan terintegrasi dengan di dalam proses penerimaan SSC ASN,
Pertama, kalau terkait dengan GTK, guru tenaga honorer, data akan terintegrasi dengan data yang ada di data Dapodik untuk pengecekan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi nanti sistemnya, begitu yang bersangkutan melakukan pendaftaran, misalnya saya, Harmen, melakukan pendaftaran, masukkan nomor induk penduduk, nomor induk penduduknya nanti akan langsung membaca ke database-nya Dukcapil. Begitu dikenali bahwa Harmen ini adalah betul menjadi penduduk Indonesia, maka dia bisa melanjutkan proses pendaftaran berikutnya, yaitu memasukkan, kalau dia tercatat sebagai guru honorer, maka dia memasukkan NUPTK-nya, kemudian sistem juga akan langsung membaca ke database-nya Dukcapil. Begitu ditemui, maka nama yang bersangkutan dikenali di dalam database-nya Dukcapil, maka yang bersangkutan bisa langsung mendaftar, melanjutkan proses pendaftaran. Data juga terintegrasi dengan program studi yang di bawah teman-teman di Kementerian Dikti untuk memastikan bahwa ijazah yang digunakan oleh seluruh pelamar itu adalah ijazah yang terdaftar di lembaga pendidikan tinggi kita. Nah, untuk yang Kementerian Kesehatan juga sama, tapi tidak terlalu relevan di dalam rapat dengan GTK hari ini. Tapi intinya adalah datanya untuk dokter, tenaga kesehatan lainnya, komite farmasi itu juga terintegrasi dengan data-data di teman-teman di Kementerian Kesehatan. Nah, terakhir adalah dari sisi timeline, tadi Prof. Nunu sudah menyampaikan dari sisi jadwal. Jadi kita mungkin akan fokus di yang tengah, jadi P3K guru. Sebetulnya di dalam rapat terakhir, dan ini juga sudah konsisten dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri PAN di dalam Komisi 2 minggu lalu. Kebetulan kami juga ikut rapat di Komisi 2 mendampingi Pak Kepala. Itu pendaftaran nanti akan kita mulai di Mei, Bu Nunu. Jadi bulan Mei, bukan bulan April, tetapi bulan Mei. Kenapa? Karena di bulan April ini juga dibuka pendaftaran untuk program pendidikan kedinasan. Jadi kalau kita buka bersamaan, nanti tak khawatirnya akan datanya jadi tubrukan kemana-mana. Jadi ada selang waktu, tetapi proses pelaksanaannya tetap konsisten. Jadi proses pelaksanaan itu tetap konsisten, sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Nunu. Tahap pertama itu nanti seleksinya akan dilakukan Agustus, kemudian pemberkasan itu akan dilakukan di sekitar bulan September. Selesai pemberkasan, maka yang bersangkutan kemudian langsung diangkat atau ditetapkan nomor induk penduduknya, nomor induk pegawai P3K-nya. Nah, begitu yang bersangkutan kemudian ditetapkan nomor induk pegawai P3K-nya, maka PPK diminta untuk menyiapkan SK pengangkatannya. Nah, begitu diterbitkan SK pengangkatan oleh PPK, maka mereka langsung berhak untuk menerima gaji P3K-nya. Jadi itu mekanisme yang dilakukan. Yang tahap kedua adalah di bulan Oktober, sama tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sedicien. Dan tahap ketiga adalah di bulan Desember proses seleksinya. Jadi ada selang waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan pemberkasan terhadap seluruh para pelamar yang nanti baru mereka masuk ke dalam seleksi tahap kedua dan tahap ketiga. Karena mereka memang diberikan batas waktu untuk bisa mengikuti seleksi 3 kali untuk setiap calon P3K ini. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu Panja, kami juga sudah menyampaikan jawaban tertulis kepada Bapak Ibu semua. Dan jawaban tertulisnya sebetulnya di dalam jawaban kami, karena banyak pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan kepada BKN itu terkait dengan kebijakan. Nah, kalau terkait dengan kebijakan, itu ranahnya ada di Kementerian PAN-RB, Bapak Ibu. Jadi, BKN itu adalah melaksanakan kebijakan yang sudah dituangkan oleh Kementerian PAN-RB. Jadi, kebijakan, formasi itu adalah ranah ada di Kementerian PAN-RB, dan tetapi dasarnya tentu saja semua adalah Undang-Undang 5 tahun 2014 dan PP 49 tahun 2018 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu Ketua Panja, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.